Halo Sobat Arsi, kita jumpa lagi di Running Channel. Your Place or Mine adalah judul film bergenre drama komedi yang dibintangi oleh Reese Witherspoon sebagai Debbie, Ashton Kutcher sebagai Peter, dan bintang terkenal lainnya. Film menceritakan kehidupan Debbie, seorang single parent yang harus bekerja sekaligus membesarkan anak laki-lakinya. Di sisi lain, Debbie juga seorang yang sangat berarti bagi sahabatnya, yaitu Peter. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai alur dari film Your Place or Mine. Los Angeles tahun 2003. Nampak sepasang kekasih tengah bermesraan hingga tidak menghiraukan temannya yang berpamitan. Mereka adalah Debbie dan Peter. 20 tahun kemudian, di hari Peter berulang tahun, Debbie menelponnya untuk mengucapkan selamat. Dia sama sekali tidak mengetahui kalau saat itu Peter tengah bersama kekasihnya. Meski mereka sudah memiliki kehidupan sendiri, hubungan baik masih tetap terjaga. Saat membahas rencana Debbie yang akan tinggal di apartemennya selama seminggu, Peter meminta agar dia tidak memasukkan tanaman ke tempatnya. Selama Debbie di New York, Jack akan ditemani Peter. Becca yang memperhatikan keasikan Peter berbicara dengan Debbie, jadi ragu pada hubungan mereka dan memutuskan untuk mengakhiri. Di rumah, Debbie sibuk mengingatkan Jack apa saja yang tidak boleh terlewatkan. Ketika keluar, nampak seorang pria dengan ramah menyapa mereka. Sementara Debbie sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, Peter yang putus dari Rebecca nampak menikmati kesendiriannya. Di sekolah, Debbie dengan ramah menyapa anak-anak yang kerap membuat Jack malu. Debbie yang memang bekerja di sekolah Jack merasa kalau tindakannya itu hal biasa. Di sana Debbie juga bertemu rekan sekerjanya. Nampak dia senang mengetahui kalau dirinya akan pergi ke New York dan menyarankan agar sekalian berlibur. Sayangnya Debbie tidak berpikir begitu. Dia datang hanya untuk belajar demi mendapatkan posisi pekerjaan yang lebih baik. Dengan begitu, Debbie berharap akan ada kenaikan penghasilan. Dia butuh sejumlah uang untuk pengobatan Jack. Di sini temannya tetap menyarankan Debbie meluangkan waktu untuk sedikit rileks dan keluar dari rutinitas yang selama ini membelenggunya. Chris tidak mengerti kenapa Jimmy, mantan suami Debbie, tidak datang menjaga Jack. Rupanya dia akan naik gunung. Mendengar itu, Liz hanya berkata, "Kau sangat baik padanya." Dia juga mendoakan semoga Liz mendapatkan apa yang diinginkan dan pulang bersama seorang pria seksi yang baik. Untuk itu, Liz sarankan agar Debbie memperbaiki penampilannya. Di rumah, Debbie mulai mempersiapkan stok makanan. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari atas. Rupanya pengasuh Jack mengikuti audisi dan kini tengah berlatih akting. Di tempat lain, Peter menolak diangkat jadi direktur pemasaran. Tentu saja hal ini sangat mengecewakan perusahaan. Di apartemen, Peter diam merenung seperti tengah memikirkan sesuatu. Di sini lain, nampak Debbie menatap terus putranya. Ini kali pertama dia akan meninggalkan Jack. Tiba-tiba datang Scarlett, pengasuh Jack, dan memberitahu kalau audisinya dimajukan. Tentu saja ini menimbulkan masalah baru. Debbie akhirnya menelpon Peter dan memberitahu kalau kepergiannya dibatalkan. Dia berharap tahun depan akan dicoba lagi. Peter tidak setuju. Dia sudah pesan tiket. Mendengar itu, Debbie kaget. Dia tidak mengira kalau Peter sudah sesiap itu. Debbie yang merasa tidak enak diingatkan oleh Peter kalau dirinya punya hutang pada Debbie. Saat temannya melahirkan, dia tidak datang. Sementara waktu ibunya meninggal, Debbie datang meski harus menempuh jarak yang begitu jauh. "Kini kau butuh bantuan dan aku datang," imbuh Peter. Satu masalah sudah teratasi. Peter akan datang menjaga Jack. Kini Debbie diliputi rasa khawatir. Apakah Jack akan baik-baik saja tanpa dia? Hari keberangkatan pun tiba. Sulit bagi Debbie melepas Jack meskipun hanya 1 minggu. Dia berjanji akan menelpon tiap hari. Perlakuan yang kadang membuat Jack risih. Sementara Peter nampak sudah sampai bandara. Dia langsung menjemput Jack ke sekolah. Liz yang melihat kedatangannya nampak senang. Saat murid keluar kelas, Liz memberitahu yang mana anaknya. Kebetulan di belakang mereka ada Jack. Setelah bertemu, mereka pun segera pergi. Di jalan, Peter bertanya mengapa teman Jack mengabaikannya. Sadar tidak akan dijawab, Peter pun lantas bercerita tentang dirinya saat berusia 13 tahun. Berjalan dengan rambut mangkuk tanpa seorang ayah. Mendengar itu, tiba-tiba Jack berkata, kalau itu terjadi karena dia tidak ikut hoki,
Padahal dulu dia berteman baik dengan Wade. Sampai di rumah Debbie, Peter mengeluh karena harus melalui tanjakan yang lumayan tinggi. Di sana mereka disambut Jen dengan ramah. Masuk ke dalam, mereka disambut dengan banyaknya post-it yang tertempel di mana-mana. Semua berisi apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Meski sudah sampai New York, ternyata pikiran Debbie masih ada di rumah hingga Peter mengingatkannya untuk berhenti. Takut anaknya makan sembarangan, Debbie menyimpan banyak stok makanan yang sesuai dengan kesehatan Jack dan menyimpannya di freezer. Sayang itu tidak berguna bagi Peter dan Jack. Tiba di apartemen Peter, Debbie nampak kagum dengan kemewahannya. $25 for a glass can doesn't mean Semua serba otomatis hingga dia kebingungan. Untung saja mantan kekasih Peter datang dan menolongnya. Di sini Debbie berkenalan dengan Mika, mantan Peter. Dia begitu terus terang dan ramah. Dikatakannya juga kalau Debbie sering disebut oleh Peter. Tidak butuh waktu lama, mereka pun langsung akrab. What should we do? Di rumah Jack yang masih mengikuti SOP ibunya, tidak mau main sebelum mengerjakan PR-nya. I have homework. This is our night! Peter mengajaknya untuk sejenak melupakan rutinitas tersebut. Melihat sikap Peter, Jack memberitahu kalau Debbie kerap menyebut dia batu menggelinding yang tidak ditumbuhi lumut. Mendengar itu, Peter hanya tersenyum. Tapi apapun itu, aku menyukaimu, kata Jack. Sebelum tidur, Debbie menemukan minuman yang memang disediakan Peter untuknya. Dia nampak senang. Setelah itu dia pun pergi ke kamar tidur. Hal sama dilakukan Peter di rumah Debbie. Pagi itu Peter menemukan catatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh Jack. Akhirnya dia putuskan untuk makan di luar. Di restoran, Peter memberi ide bagaimana kalau mereka membelikan tiket hoki untuk teman Jack. Bukankah itu menyuap mereka untuk berteman denganku? Tanya Jack. Bagaimana kalau kita rubah jadi insentif, imbuh Peter. Sampai di sekolah, Peter mengingatkan Jack kalau mereka akan ke pertandingan Kings. Itu dia katakan dengan setengah berteriak untuk memancing perhatian teman Jack yang kebetulan lewat. Di New York nampak Debbie dengan semangat mendatangi kampusnya. Saat mengeluarkan alat tulis dengan sedikit ketus, wanita yang duduk di sampingnya memberitahu kalau itu tidak diperlukan lagi karena mereka daring. Selesai dengan kelasnya, Debbie bertemu Minka. Selagi menunggu, Debbie menemukan kelas sastra di mana dosennya tengah mengajar sesuatu yang dia sudah ketahui. Tidak lama kemudian, Minka pun datang. Hey, Miss Backpack, you ready? Dia yang master dalam ilmu kalkulus, rupanya sudah bosan dengan suasana kampus. Diajaknya Debbie keluar untuk sekedar ngobrol. I love those. Those are my favorite. Di LA nampak Jack tengah berusaha mengakrabkan diri dengan mantan temannya. Tapi itu ternyata tidak berhasil, meski Peter telah memberi mereka tiket gratis. Kembali ke Debbie yang diajak Minka ke sebuah restoran elit yang sering dikunjungi orang-orang hebat. Di dalam, Debbie dikagetkan oleh keberadaan dosen sastra yang dia lihat waktu itu. Dengan luas, Minka segera mengajaknya untuk berkenalan. Hi, sorry to bother. You. Debbie dan dua pria terkenal itu rupanya satu frekuensi, jadi tidak menunggu lama mereka pun langsung akrab. Theo adalah orang penting di kantor penerbit buku terkenal. Dia nampak tertarik pada Debbie. Here. Okay, ciao boy. Di rumah, Minka memberitahu kalau Peter telah menulis sebuah buku yang disimpan dalam oven. Debbie yang heran mengapa Peter tidak pernah menceritakan hal ini, menolak untuk membaca novel tersebut. Kembali ke Peter yang gagal menyatukan Jack dan temannya. Di mobil dia berusaha membahas hal ini, tapi Jack sudah terlanjur sedih. Di tempat lain nampak Debbie sangat penasaran dengan tulisan Peter. Dia coba memancing Peter untuk berbicara tentang karya tulisnya. Sayang tidak berhasil. You trust me, right? Tell me about it. Any special project? Akhirnya dia menyerah. Novel tersebut Debbie baca sampai selesai. Di sini Debbie nampak begitu terharu. Demi Peter yang memang bercita-cita ingin jadi seorang penulis, akhirnya Debbie memutuskan untuk mengirim novel tersebut ke penerbit. Dengan diantar Minka, Debbie bertemu Theo. Di sini Theo katakan kalau dia hanya menerima dari agen atau editor. Mendengar itu, Debbie sempat bingung.
Minka yang tahu kondisi dengan santai mengatakan kalau Debbie juga seorang editor. Oh, well, this is perfect because she is the editor. Akhirnya Theo mau menerima novel tersebut untuk dia analisa. Scene pun berpindah ke Peter yang tengah menasehati Jack. Dikatakannya tiap orang punya masalah sendiri. Kamu beruntung memiliki orang tua yang hebat. Dulu dirinya ingin jadi seorang penulis dan memiliki pasangan hidup, malah sekarang kesepian. Peter yang tidak mau Jack seperti dirinya gagal meraih apa yang diinginkan. You're gonna let me go up for the team? Yes. Akhirnya mengizinkan Jack bermain hoki. Not because Tapi bukan karena harus berteman dengan Wade. Mendengar itu nampak Jack sangat senang. Sampai di sekolah Peter dikejutkan oleh Jack yang tiba-tiba memeluknya. Sementara itu Debbie yang sedang ada kelas diberitahu oleh Minka untuk datang menemui Theo. Such a just smiling at you with that smile. You got this. Okay, it's very exciting. Buku yang begitu bagus membuat Theo ingin bertemu dengan penulisnya. Hal ini membuat Debbie kaget. Dia segera minta izin ke toilet. Di sini Debbie panik apa yang harus dia lakukan. Dengan santai Minka katakan, kau percaya pada buku Peter, jadi kenapa tak pikirkan itu? You believe in Peter's book, so why not? Itu sebuah clue yang mungkin harus Debbie lakukan demi Peter. Akhirnya dengan bulat hati Debbie katakan kalau dirinya ingin membahas lebih lanjut. Sebuah pancingan yang tahu sama tahu. Mendengar itu Theo mengajaknya makan malam. Di LA Jack mulai berlatih hoki. Dia nampak sangat bersemangat. that's my guy. Di rumah Minka sibuk mengatur baju yang layak buat Debbie pakai. It's not a date. Di sini Debbie pastikan kalau ini bukanlah kencan, tapi tidak begitu menurut Minka. Let me have this. Di rumah Jack yang baru pulang dari latihan nampak senang. Great day? Great day. Bahkan sampai memuji Peter dengan mengatakan kalau Peter cukup baik untuk jadi seorang ayah. Peter yang hatinya lagi senang coba mengajak ngobrol tetangganya. Di sini dia baru tahu kalau pria itu menyukai Debbie. Dia memposisikan dirinya sebagai kekasih paruh waktu yang berharap suatu hari nanti Debbie akan menyukainya. Di tempat lain, Debbie berhasil menarik hati Theo dan mereka saling memuji. Selesai makan malam, Debbie diantar pulang ke apartemen. Dua singa parent yang saling tertarik ditemani alkohol membuat mereka sulit mengendalikan diri hingga benteng pertahanan terlepas begitu saja seiring bersatunya hasrat yang menyala di antara mereka. Tanpa disadari, remote kontrol kamera CCTV tersentuh dan aktif. Hal ini mengakibatkan terkirimnya notifikasi ke handphone Peter. Alangkah kagetnya dia saat membuka dan melihat apa yang sedang terjadi di rumahnya. Peter yang kaget memutuskan untuk pergi sejenak. Dia meminta Alicia menemani Jack. Rupanya Peter ada janji bertemu teman lama di sebuah bar. Vanessa Morton. Peter Coleman. Couldn't believe it when my Dialah Vanessa Martin, wanita yang sudah 20 tahun menunggu perhatian darinya. Saat Vanessa dengan alasan berisik mengajak ke rumahnya, dengan halus Peter menolak. Di New York nampak Debbie gelisah karena belum ada jawaban dari Peter. Setelah merasa tenang, Peter pulang lalu bercerita pada Alicia. Dulu dia dan Debbie pernah menghabiskan waktu bersama, tapi kemudian dirinya meminta Debbie menjauh. Setelah berpisah, Peter mendapatkan dirinya selalu memikirkan Debbie. Kemudian dia coba mencari, sayang, di samping Debbie sudah ada pria lain yaitu Jimmy. Terus bagaimana nasib pria tersebut, ujar Alicia. Dia jadi seorang peminum dan berhenti menulis, jawab Peter. Kau harus memberitahu Debbie, saran Alice. Tidak, sudah terlambat, sangka Peter. Kurasa pria itu bajingan yang susah dipahami, kata Peter dengan lesu. Berhenti mengatakan hal itu pada dirimu, Peter, tegur Alicia. Is an unknowable piece of people. Stop telling yourself that story. Malam itu nampak tetangga Debbie tengah bersenandung. Sementara Peter masuk ke kamar Jack sambil merenung. Menyadari kalau dirinya harus segera pergi ke kampus, dengan tergopoh Debbie segera bersiap dan meninggalkan Theo sendirian. Di Los Angeles, Jack dan Peter nampak sangat kompak, layaknya seorang anak dan ayah. Di jalan, Debbie membeli beberapa tanaman pot. Dia lupa pesan Peter agar tidak membawa tanah ke dalam apartemennya. Sampai di apartemen, dia pajang semua tanaman hingga kesan kaku mulai berkurang. Sesaat handphone Debbie berbunyi. Rupanya itu dari Theo. Dia ingin bertemu untuk membahas sesuatu. Sepertinya pria itu mulai serius dengan hubungan mereka.
Debbie yang terus memikirkan Peter karena tidak menjawab pesannya nampak gelisah. Forget Peter. Theo, that's who you're seeing right now. Di sini Minka mengingatkan Debbie kalau sekarang sudah ada Theo. Saat Debbie mencari jaket, ditemukan sebuah amplop besar di bawah tempat tidur. Minka yang melihat banyaknya foto Debbie yang disimpan Peter, baru sadar kalau sesungguhnya Debbie lah wanita yang dicintai Peter. Mengetahui sebentar lagi akan berpisah, Jack yang sudah merasa nyaman menyarankan agar Peter bergabung bersama mereka. Di tempat lain, persisnya di apartemen Peter, nampak Minka tengah meyakinkan Debbie kalau mereka saling mencintai. You can tell Peter how you feel. You can. Theo memberitahu proposal yang dia maksud adalah memberi kesempatan pada Debbie untuk wawancara di MC Milan. Selain itu, dia juga memberi kesempatan untuk wawancara di Duncan Press setelah terlebih dahulu melihat hubungan mereka. Dengan rasa menyesal, Debbie katakan kalau ternyata dirinya mencintai orang lain. Di lapangan hoki nampak Jack tampil hebat. Sayang di akhir pertandingan dia terpleset hingga terlempar ke dinding. Peter yang melihat itu segera meminta pertolongan. Di New York, Debbie yang dikabari kondisi Jack langsung panik. I'm coming home right now. Dia minta segera disambungkan ke anaknya. Di sini Jack memberitahu apa saja yang sudah dirinya dan Peter lakukan. Jack sangat menikmatinya. Kini teman yang dulu tidak peduli sekarang malah mengakrabkan diri dengannya. Setelah itu Debbie segera pergi ke apartemen, packing semua barang untuk pulang. Sampai di apartemen Peter, dia terkejut saat melihat barangnya sudah siap untuk dibawa dengan menggunakan koper baru yang lebih layak. Rupanya semua dilakukan oleh Minka, sahabat barunya yang baik hati. Di Bandara Los Angeles, Debbie bertemu Peter. Di sini Peter katakan kalau dirinya sudah tahu mengenai buku dari Minka. Ketika Peter membahas kehadiran Theo di apartemennya, sontak saja Debbie kaget. Jadi kau melihat apa yang terjadi di sana? Tanya Debbie. Tentu saja, kan ada kamera CCTV, jawab Peter. Debbie juga mempertanyakan kenapa Peter mengkoleksi foto serta aksesoris dirinya. Dengan ragu, Peter katakan kalau dia menyukai Debbie sejak lama, tapi mundur karena takut ditolak. Menyadari kalau cintanya bersambut, Peter pun segera memeluk Debbie. Dengan senyum sambil berpegang tangan, mereka keluar dari bandara. 6 bulan kemudian, satu buku berhasil diterbitkan. Jack pun semakin rajin berlatih hoki. Kini mereka hidup bahagia. Demikianlah Sobat Arsy, film ditutup dengan happy ending. Semoga film ini dapat menghibur sobat semua dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.